Ya, yang pertama tentu kami apresiasi ya kebersamaan pemerintah Provinsi Banten di masa yang sangat sulit dirasakan bukan hanya Provinsi Banten tapi hampir di seluruh dunia memiliki daya tahan yang cukup baik ya. Pemerintah Provinsi Banten tentu perubahan dari zona ke zona merah sampai ke sekarang zona kuning, zona merah itu bukan turun dari langit. Itu kebersamaan upaya-upaya bersama yang dilakukan bahu-membahu seluruh elemen termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi makna, ikut memperingati juga 21 tahun Provinsi Banten dengan dinamikanya sampai sekarang. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT. Saat ini beliau adalah Rektor Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Untirta Banten. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, seperti kita ketahui bahwa Provinsi Banten ini lahir tahun 2000, jadi sekarang persisnya 4 Oktober itu berusia 21 tahun. Nah, saya ingin mengajak diskusi karena Untirta ini sebagai perguruan tinggi terbesar di Banten, bagaimana hubungan timbal balik dengan provinsi dan masyarakat Banten. Artinya apa yang bisa disumbangkan oleh Untirta kepada pemerintah provinsi atau kepada masyarakat, dan sebaliknya apa dukungan dari pemerintah provinsi dan masyarakat Banten kepada Untirta. Moga silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Mungkin nanti ada yang menjadi pemirsa kali ya setelah videonya selesai. Salam sehat semuanya. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih atas undangan diskusi untuk menyampaikan, saya sebut apresiasi ya terhadap Provinsi Banten yang telah memasuki usia yang ke-21 tahun nanti pada tanggal 4 Oktober. Tentu sebagai warga Banten sekaligus juga yang sekarang mengemban amanah sebagai akademisi pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mencermati sejak kelahiran sampai perkembangan saat ini, saya kira sangat sinergis antara pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sama-sama mengawal proses pembangunan sesuai dengan peran dan tugas pokok dan fungsi. Kami saling mengisi, saling menguatkan, mendorong juga kelahiran Provinsi Banten dengan berbagai gagasan ya, diskusi-diskusi bagaimana strategi pengembangan. Tentu banyak melibatkan akademisi juga yang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Begitu juga dari keterlibatan para tokoh pendiri Provinsi Banten, bagaimana menyiapkan infrastruktur pendidikan tinggi sejak zaman kelahiran UNTITA sebagai perguruan tinggi swasta. Jadi sebagai Yayasan Tirtayasa itu para tokoh pendiri Banten termasuk
Bapak Haji Tubagus Hasan Sohib ya, yang telah menginisiasi memberikan lahan di kampus Untirta yang lama sebagai cikal bakal pengembangan dengan periodisasi yang berubah dari zaman ke zaman, keterlibatan para personal tokoh sampai dengan era 2021 ini, tentu keterlibatan pimpinan yang baru pemerintah Provinsi Banten, Wahidin Halim dan Andika Ajrumi juga sangat care dan sangat concern untuk pengembangan SDM Banten dengan memberikan support yang sangat luar biasa bagi pengembangan Universitas Sultan Ageng Tayasa. Saya kira itu timbal balik ya, tidak bisa dipisahkan antara Universitas Sultan Ageng Tayasa sebagai institusi yang turut mencetak, membangun SDM khususnya sumber daya manusia unggul Provinsi Banten dalam mengawal proses pembangunan di Provinsi Banten sesuai yang diciptakan oleh para pendiri. Di samping juga untuk memajukan kemajuan bangsa Indonesia. Saya kira itu, Pak. Ya, baik Prof. Nah, dari sudut pandang akademisi yang mengamati sejak awal lahirnya Provinsi Banten ini, kalau sampai sekarang perkembangannya menurut pengamatan dari sisi perguruan tinggi seperti apa, Prof? Baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dari Provinsi Banten ini. Tentu saya sebagai warga Banten sekaligus juga yang mungkin ditempa pendidikan dari berbagai sumber referensi ya. Saya ditempa pendidikan tinggi di Universitas Indonesia, kemudian mencermati juga perkembangan di daerah lain lewat penugasan-penugasan maupun sekolah lanjutan kami baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami sebagai warga Banten sangat bersyukur. Tentu sangat jauh berbeda dibandingkan saat Provinsi Banten masih bergabung dengan saudara tua Provinsi Jawa Barat dengan masa periode pasca diundangkannya Provinsi Banten 4 Oktober 2000. Pertama dari sisi kemandirian, kemudian akselerasi upaya target capaian pembangunan ya jauh lebih baik dibanding pada saat kita masih tergabung di provinsi saudara tua kita di Jawa Barat. Itu yang pertama. Dari sisi akselerasi pembangunan, termasuk berbagai aspek pembangunan, tentu berbeda pada saat kita masih bergabung dengan keleluasaan otoritas kemandirian, penggalian anggaran, penyiapan prioritas pembangunan dan sebagainya. Tentu dari mulai sejak berdiri itu, dari masa ke masa, tentu ada eranya masing-masing, dan saya kira terlepas dari ada kelebihan dan kekurangan, para pemimpin pendahulu Provinsi Banten tentu telah juga meletakkan dasar-dasar fondasi yang tentu bermanfaat bagi kepemimpinan selanjutnya. Ya. Mulai dari kepemimpinan pertama, era PLT, Pak Hakamudin, kemudian Pak Joko, kemudian Ibu Ratu Atut Hosia. Saya kira mereka orang-orang yang tepat di zamannya untuk secara bertahap memberikan fondasi pembangunan Provinsi Banten dengan segala plus minusnya, dinamika yang terjadi sosial politik tadi. Dan sekarang saya kira kepemimpinan lanjutan Rano Karno, kemudian Pak Wahidin Halim dengan Pak Andika Ajrumi sebagai Wakil Gubernur, saya kira ini sudah kelihatan tren on the track. Saya kira Provinsi Banten termasuk yang optimis akan menjadi provinsi 10 besar terbaik lah secara nasional ke depan dengan rencana-rencana di samping tentu
harus ada kemampuan untuk mengendalikan dinamika sosial politik yang terjadi. Saya kira ini sangat mafhum ya, semua harus dilalui prosesnya. Saya kira yang sekarang sudah on the track, Pak. Baik, Provinsi Banten ini kan punya posisi istimewa, yaitu dekat dan sebagai penunjang ibu kota. Apa dampak ini di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, Bro? Ya, itulah saya kira kalau dulu Provinsi Banten ini dari sisi koridor geopolitik secara nasional menempati posisi yang strategis ya, yang menjadi lintasan pergerakan arus segala macam ya, dari Jawa ke Sumatera itu pasti melewati Banten, termasuk kedekatan dengan DKI Jakarta. Banyak potensi sisi positif ya sebagai medan. Kalau kita umpamakan medan magnet utama itu ada di DKI, ya kita termasuk juga yang terkena imbas ya. Dari sisi positif, di samping tentu kita harus menyiapkan antisipasi potensi sisi negatif kedekatan dengan DKI Jakarta. Tentu daerah yang berdekatan dengan DKI Jakarta yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten, sama-sama kita rasakan kemajuan. Saya kira itu dampak, misalkan daerah Tangerang Raya dan sebagainya ya. Kemudian dari sisi kelemahannya tentu kita juga harus mulai memfokuskan untuk keseimbangan proses pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten sendiri. Biasa dulu kan ada dikotomi utara selatan dan sebagainya. Tentu ini menjadi PR yang dari waktu ke waktu secara bertahap akan disejajarkan kemajuan antar wilayah di Provinsi Banten di 8 kabupaten kota ini. Saya kira itu, Pak. Banyak dalam berbagai aspek ya, sosial, politik, budaya. Ini yang menarik itu penyeimbangan, Bro. Apa yang harus dilakukan? Karena daerah kawasan ramai, kawasan basah itu kan sudah terjadi sejak dulu itu di pantai utara Banten, termasuk pada zaman zaman kolonial kan pelabuhan-pelabuhan di situ sudah ramai itu. Gimana kira-kira strateginya? Ya, saya kira kami juga sebagai warga Banten berterima kasih kepada pemerintah pusat ya. Artinya ada niat baik dari pemerintah pusat untuk juga memprioritaskan pembangunan daerah-daerah, kalau di era Jokowi dulu pernah kan dari daerah-daerah pinggiran gitu ya. Dan proyek-proyek nasional yang sekarang dicanangkan oleh pemerintahan di era Pak Jokowi juga ini berimbas positif bagi percepatan penyetaraan proses pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten. Misalkan ada tol yang sedang digarap menjadi tol kawasan menuju ke arah Pandeglang ya. Insya Allah ini tahun ini selesai. Kemudian juga proyek-proyek kawasan ekonomi khusus sebetulnya yang sempat juga dicanangkan di berbagai daerah di wilayah selatan, di Pandeglang dengan segala dampaknya. Dan ini sudah mulai menggeliat, Pak. Ada perkembangan penataan kawasan. Kemarin juga kami mendapat undangan untuk memberikan masukan rencana perubahan tata ruang terkait dengan sudah mulai juga dialokasikannya zona industri di kawasan Banten Selatan. Ini menunjukkan
parameter pergerakan proses penyelarasan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten, Pak. Dan ini terjadi karena kita sudah punya otoritas kemandirian setelah menjadi Provinsi Banten. Tentu kalau kita masih bergabung belum bisa secepat ini. Nah, ini kita dari perspektif positifnya yang saya melihat begitu, Pak. Ya, baik Prof. Sebenarnya potensi Provinsi Banten sendiri, terutama dari sumber daya alam, apa saja yang bisa dimanfaatkan. Juga mungkin ada juga sumber daya manusia Banten. Nah, mungkin bisa digambarkan, artinya tokoh-tokoh Banten yang berperan di level nasional dan sumber daya alam Banten yang juga dikelola, kalau tidak salah ada baja dan sebagainya, artinya pengaruhnya sangat luas. Monggo, ya, tentu ini adalah nikmat yang cukup besar ya bagi warga masyarakat Banten terkait dengan nikmat potensi sumber daya alam dengan luas 8.800,83 km persegi. Kemudian juga garis pantai kita juga termasuk yang cukup luas. Di dalamnya ada beragam keanekaragaman sumber daya alam, baik hutan produksi, kemudian juga berbagai potensi lahan pertanian perkebunan, kemudian wilayah bahari cukup luas ya. Kita kan termasuk yang dulu terkenal pelabuhan internasional sejak zaman Kesultanan, ya, sangat strategis, dan ini masih ada tapak yang tinggal dikembangkan di berbagai, termasuk potensi keragaman budidaya palawija, hortikultura, sayuran, itu dimiliki oleh Provinsi Banten, dan beberapa potensi sumber daya energi dan tambang juga dimiliki oleh Banten, luar biasa. Kemudian juga destinasi wisata alam ya, pantai, kemudian keanekaragaman hayati dimiliki oleh Banten. Ini potensi yang sangat luar biasa yang nanti kalau saya cermati ini sinergitas antar stakeholder saat ini sedang diarahkan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk kesadaran memiliki itu dan mengoptimalkan pemanfaatan sudah mulai ya bermitra dengan berbagai stakeholder yang ada. Dan tentu saja SDM Banten kalau dalam sejarahnya sebetulnya kita ini termasuk punya potensi bibit SDM yang telah terbukti dalam sejarah potensi unggul, Pak. Walaupun sempat ada stigma jawara negatif yang sebetulnya itu salah kaprah juga ya. Kalau Bapak boleh lihat dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, ini ada profesor hukum pertama yang kuliah di Leiden, ya, secara nasional itu ada namanya Putra Banten Husein Jayadiningrat, Pak. Dan banyak tokoh-tokoh lain juga yang sudah berkiprah secara nasional. Tubagus Pahtia Rifai, Tubagus Ahmad Baikuni yang juga bergerak dalam riset sains ya. Tokoh-tokoh nasional yang juga sempat berkiprah membantu pemerintahan, Safruddin Prawira Negara, Suryadi Sudirja yang kekinian ya. Dan banyak tokoh-tokoh yang dalam level menengah sebagai pengambil keputusan di berbagai perusahaan, di berbagai departemen-departemen ya, putra-putra daerah Banten yang mungkin low profile ya, atau juga tidak terekspos, Pak. Ya saya walaupun gini-gini juga dulu kan sempat juga lah gitu ya, membantu aktivitas kegiatan di pemerintah pusat dalam segala kegiatan kemahasiswaan, dan sekarang alhamdulillah sempat menjadi
Rektor Universitas Sultan Ageng Tayasa ini kan menjadi juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di Kementerian Pendidikan. Jadi memang dari sisi aksesibilitas untuk pendidikan tinggi kita masih di angka 12, sekitar 12 sampai 13%, Pak. Harus kita tingkatkan, ya. Dan rata-rata lama belajar kita mungkin terakhir itu di sekitar 8,89 ya, kurang dari 9 tahun. Jadi tentu ini PR yang terus menjadi harus prioritas pembangunan, dan ini sudah tepat di era pemerintahan sekarang ini. Prioritas pembangunan adalah pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, untuk mewujudkan masyarakat Banten yang mandiri, berdaya saing, bertakwa, dan berakhlakul karimah di era kepemimpinan Pak Wahidin Halim dan Andika Azrum ini. Saya kira ini kebersamaan untuk mewujudkan itu harus terus dipertahankan, sehingga dari waktu ke waktu target capaian SDM yang siap berdaya saing di skala global juga akan kita capai. Ya, Prof, potensinya besar. Tadi sejarah SDM juga sejak dulu memang potensial, tetapi kelihatannya pembinaannya atau pengembangannya yang agak terlambat. Kalau dilihat sejarah perguruan tinggi kan Banten ini agak terlambat ya. Nah, dengan demikian apa sebenarnya yang masih dibutuhkan kebijakan dari pusat untuk mempercepat pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Banten? Ya, saya sih istilahnya takdir kita memang tahun 2021 itu memulai trigger awal untuk momentum memiliki otoritas, kemandirian, keleluasaan untuk menyusun prioritas program ya setelah berpisah dari saudara tua Jawa Barat. Tentu berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang lebih established gitu ya di perhitungan. Tapi kalau dari kurun waktu 20 tahun pertama ini saya kira kita sudah juga menunjukkan prestasi-prestasi yang mungkin sudah bisa menyalip beberapa provinsi yang mungkin lebih dulu, Pak. Ini juga harus diapresiasi. Artinya optimisme itu tetap harus kita bangun, kita jaga dengan tetap melakukan review, evaluasi apa-apa yang masih terus kita tingkatkan, yang harus kita tingkatkan. Dari sisi pendidikan tentu pemerintah pusat juga saya kira di era sekarang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas pembangunan di era periode kedua Presiden Jokowi sudah juga diwujudkan dalam bentuk support yang sangat luar biasa, Pak. Ini pengalaman kampus kami Universitas Sultan Ageng Tayasa ini, alhamdulillah juga mendapat dukungan penuh dalam pengembangan infrastruktur dan SDM sebagai kawah candra di mukanya untuk menggodok kader-kader SDM Banten di unggul khususnya, termasuk SDM Indonesia. Kita dibantu baik program peningkatan infrastruktur maupun juga peningkatan SDM pengelola pendidikan tingginya, Pak, sebagai perguruan tinggi negeri ya di bawah Kemendikbud RI. Infrastruktur bangunan kampus, laboratorium terpadu sudah disupport oleh pemerintah pusat lewat dukungan terrealisirnya loan dari Islamic Development Bank yang diverifikasi oleh Bappenas dan Kementerian Ristek dulu, Kementerian Dikbud Ristek RI sekarang. Dan sekarang Banten sudah punya kepercayaan diri dengan fasilitas kampus yang tidak kalah dengan universitas-universitas negeri di provinsi-provinsi lain, Pak Bambang. Nanti bisa dicek kami silaturahmi. Ya, SDM kita juga banyak juga mendapatkan support beasiswa untuk dikirim ke berbagai perguruan tinggi luar negeri bergengsi, ternama dengan kredibilitas dan kualitas yang sangat baik
di Eropa, Amerika, Jepang, Korea. Insya Allah dalam tahun 2022 nanti ini akan panen kita SDM unggul, pengelola pendidikan tinggi di Undita untuk punya tanggung jawab moral mencetak SDM unggul Provinsi Banten. Itu satu, Pak, terkait dengan pengalaman kami sebagai institusi pendidikan tinggi yang disupport oleh pemerintah. Kemudian kebijakan terkait dengan pengembangan SDM, implementasi kampus Merdeka, Merdeka Belajar, penguatan pendidikan vokasi, kita juga disupport ya oleh pemerintah pusat, ada akademi komunitas yang disupport oleh pemerintah pusat, dibangun bermitra dengan industri petrokimikal terbesar di Provinsi Banten, ya, untuk mencetak SDM yang punya kompetensi dalam pengembangan atau pengoperasian industri-industri petrokimia yang menurut catatan kami, kalau industri baja, berbasis baja, industri petrokimia termasuk di Banten lah yang terbesar, termasuk besar, dan ini butuh SDM. Jadi dukungan itu terimplementasi dalam penyiapan infrastruktur, penguatan SDM, sinergi program untuk mendorong lahirnya SDM Provinsi Banten yang siap berdaya saing, bermanfaat untuk pembangunan Banten, tapi juga siap berdaya saing di tingkat global. Ini sudah kami rasakan, Pak. Saya kira itu, Pak. Ya, baik Prof. Sekarang mungkin bisa digambarkan program-program yang tersedia di Untirta. Jadi kalau ada masyarakat mungkin juga dari luar Banten yang pengen siapa tahu pengen masuk ke situ, mungkin bisa apa saja yang tersedia. Terkait dengan tentu sesuai dengan kapasitas dan peran tupoksi yang saat ini kita miliki yang akan terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Universitas Sultan Ageng Hitayasa yang sekarang sudah menyepakati visi sebagai universitas yang terintegrasi smart dan green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing di tingkat ASEAN tahun 2030. Ini visi bersama kita, yang juga dari penyediaan infrastruktur SDM dalam upaya peningkatan kualitas layanan tidak perluan tingginya juga disupport program-program baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Provinsi Banten. Sebagai contoh, beberapa kami juga sudah memiliki fakultas kedokteran yang ini secara sinergis sejalan dengan prioritas pembangunan di Provinsi Banten terkait dengan bidang kesehatan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ada konsep Grand Design Pembangunan Kesehatan Provinsi Banten. Kemudian saling bersinergi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, dan Universitas Sultan Ageng Hitayasa untuk mendorong lahirnya fakultas kedokteran yang ini tentu butuh kebersamaan dan kekompakan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke angkatan ketiga, animo masyarakat tinggi. Mudah-mudahan ini secara bertahap terakselerasi capaian-capaian target Grand Design Pembangunan Kesehatan Provinsi Banten untuk kebutuhan tenaga profesional di bidang kesehatan. Begitu juga di bidang lain, Pak. Kita mendapat dukungan dari pemerintah pusat untuk infrastruktur, pengembangan para profesional di bidang industri. Kita diberikan fasilitas oleh Kementerian Perindustrian, Center of Excellence Petrokimia dengan segala perangkatnya untuk riset-riset petrokimia, komposit, ya, material maju dan sebagainya. Difasilitasi dan kita manfaatkan untuk berbagai riset, dan ini sudah kita kembangkan misalkan peneliti internal kita baik yang secara mandiri internal maupun kolaborasi dengan institusi sudah menyiapkan hasil-hasil riset yang terhilirisasi. Kita menyiapkan plastik antibakteri yang bisa menjadi bahan baku kemasan untuk menguatkan daya tahan pangan kita, Pak, sebagai kemasan dan sebagainya. Kemudian kita juga mendapatkan
bantuan fasilitasi untuk implementasi kampus Merdeka Merdeka Belajar lewat skema program matching fund ke daerah, di mana ada kesepakatan kemitraan secara proaktif antara institusi pendidikan tinggi Universitas Sultan Angkayasa dengan para penggiat industri yang ada di Provinsi Banten, ya, untuk memberikan tambahan penguatan kompetensi, ada magang di industri, kolaborasi riset, ya, dengan industri, itu sekarang ini sedang berjalan, Pak, masih Pak, dengan berbagai ragam industri, baik industri baja, industri petrokimia, dan industri lainnya. Dan ada target outcome kita juga kemitraan dengan pemerintah daerah, yaitu untuk menyiapkan semacam hub, tempat sentral distribusi hasil-hasil produk pertanian yang akan kita desain bermitra antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Universitas Sultan Ageng Tayasa, difasilitasi oleh Kementerian Dibukristek RI, sehingga nanti arus distribusi produk-produk pertanian dari Provinsi Banten tahun yang akan datang sudah tidak lagi misalkan diijon oleh para tengkulak yang diambil dari pusatnya, kemudian dibawa ke daerah lain, distempel, kemudian dijual kembali ke kita. Tapi petani-petani kita kurang mendapatkan manfaat. Nah, kita siapkan sistem itu, Pak. Kemudian beberapa fasilitas riset terkait dengan pengembangan material berbasis baja, petrochemical, dan sebagainya ada di kita. Jadi beberapa hal yang secara spesifik kita juga ditunjuk untuk menjadi Center of Excellence, pusat unggulan ketahanan pangan, khusus pengembangan inovasi pangan lokal. Para peneliti kita sudah menyiapkan SDM-SDM dan menginventarisir, mengidentifikasi potensi-potensi unggulan pangan lokal yang ada di Provinsi Banten, seperti talas beneng, ya, melinjo, produk-produk laut dan sebagainya yang bisa dikembangkan dan memiliki daya saing ekonomi bukan hanya secara nasional, mungkin juga secara internasional. Saya kira itu banyak hal yang bisa kita. Baik, Prof. Nah, sekarang kalau dilihat dari alumninya, mungkin sekarang karena ini juga perkembangan lama, di mana saja sudah mengabdi, Prof? Selain di Banten sendiri ya, mungkin di semua jajaran pemerintahan kabupaten, kota, provinsi, mungkin banyak. Nah, di luar itu sudah sampai mana saja? Kira, kita juga sudah sejak tahun 86 ya, zaman perguruan tinggi swasta sudah mulai meluluskan sarjana. Kalau sejak menjadi PTN ini saya kira sejak tahun 2001, Pak, kita sudah meluluskan alumni perdana yang mendapatkan ijazah sebagai perguruan tinggi negeri. Itu rata-rata kita misalkan 4.000 per angkatan, Pak. Sudah sekian banyak, Pak, tapi nanti ada data real yang lagi kita gali berdasarkan penelulusan alumni. Kalau di Banten tentu kiprah sudah beragam, Pak. Baik di birokrat, ya, politisi yang di Banten maupun di perusahaan-perusahaan di Banten, ya. Hampir semua perusahaan di Banten ada wakil dari alumni Untirta. Industri apa saja? Perbankan, termasuk yang berwirausaha. Saya kira juga kita harus apresiasi alumni, ya. Kemudian catatan kami, beberapa alumni yang juga kemarin sempat berkunjung silaturahmi, ada yang di Amerika, Pak, ya, termasuk yang turut terlibat dalam pengembangan sistem informasi dari jurusan kami yang teknik elektro gitu, beberapa tersebar, ya. Kemudian
dari proses pendidikan kami yang bermitra dengan Asosiasi Industri Kimia Anyar Merak, Cilegon, Bojonegara, kami sudah hampir 24 tahun bekerjasama untuk meng-create SDM-SDM yang punya kompetensi dalam pengoperasian industri kimia dan petrokimia. Itu tersebar di beberapa negara, ya, negara-negara Abu Dhabi, Qatar, Thailand, Singapura, alumni Untirta sebagai operator, termasuk juga di departemen-departemen pemerintah di Jakarta, ya, Kementerian Hukum, HAM, Kesehatan, hampir semua ada wakilnya, Pak. Saya kira kita low profile dan sedang insya Allah dalam 1-2 tahun ini kita akan kolek seluruh potensi alumni yang sudah tersebar di berbagai negara, di berbagai peran, baik pemerintahan maupun industri, untuk kita juga mobilisasi penyiapan transfer pengalaman dan informasi kepada kader-kader mahasiswa-mahasiswi yang angkatan selanjutnya. Saya kira itu, Pak. Ya, baik Prof. Terakhir mungkin ada saran dan harapan Untirta kepada pemerintah maupun kepada masyarakat Banten, ya, selain sekarang harus segera melewati pandemi, ya, dan mungkin bisa tetap juga berjuang untuk menumbuhkan ekonomi dan pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat Banten. Moga Prof, mungkin ada harapan-harapan. Yang pertama tentu kami apresiasi ya kebersamaan pemerintah Provinsi Banten di masa yang sangat sulit dirasakan bukan hanya Provinsi Banten tapi hampir di seluruh dunia, memiliki daya tahan yang cukup baik, ya. Pemerintah Provinsi Banten tentu perubahan dari zona ke zona merah sampai ke sekarang zona kuning, zona merah, itu bukan turun dari langit. Itu kebersamaan, upaya-upaya bersama yang dilakukan bahu-membahu seluruh elemen termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Banten. Kita harus juga memaklumi pengalokasian anggaran untuk skala prioritas yang lebih penting untuk pergeseran-pergeseran dan sebagainya. Saya kira dengan dinamika yang tetap harus juga dikendalikan, ya, karena ada memasuki tahun politik dan sebagainya. Komitmen yang kuat kebersamaan untuk berorientasi dalam mewujudkan cita-cita bersama pendirian Provinsi Banten ini harus tetap kita jaga dan kita kawal, Pak, oleh siapapun. Terlepas nanti tentu saja kita juga akan memberikan akses kompetisi ruang lewat pesta demokrasi, dan alhamdulillah saya rasa dari periode ke periode masyarakat Banten telah membuktikan kedewasaannya relatif pada saat kontestasi politik tanpa terkendali konfliknya, dan setelah berjalan kesepakatan siapapun yang ditakdirkan menjadi pemimpin mendapatkan support dengan berbagai dinamikanya. Dan saya sebagai akademisi tentu apresiasi di era kepemimpinan sekarang sudah juga telah memberikan rekam jejak yang cukup baik di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit. Hari ini saya mendapatkan informasi pertumbuhan ekonomi kita dengan daya tahan yang baik bisa mencapai 3%, Pak. Kurang lebih ya 3-4%. Kemudian PDRB kita juga termasuk yang menyumbang di urutan ke-5 dan ke-6 di tingkat nasional. Lumayan bagus, Pak. Ya, kemudian dari sisi stabilitas, keamanan, konflik sosial kemasyarakatan kita bisa dikendalikan, dan pembangunan infrastruktur secara bertahap juga kita sudah mulai rasakan ada perbedaan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Nah, saya kira tentu ini ritme kebersamaan, komitmen yang kuat seluruh stakeholder elemen Provinsi Banten dalam menyumbangkan sumbangsi pemikiran kepada
cita-cita bersama sesuai dengan peran dan tupoksi yang diembannya masing-masing, ini harus terus kita jaga. Itu Pak. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Untirta. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi berguna untuk kita semua, terutama untuk masyarakat Banten dan pemerintah Provinsi Banten, untuk terus bekerja keras, berjuang supaya target-target seperti ketika provinsi ini didirikan akhirnya tercapai. Sekali lagi Prof, terima kasih ya. Sama-sama. Selamat bekerja. Salam sehat dan berkah buat Pak Bambang dan keluarga. Turun. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.